Shalom, salam sehat, sukacita dan semangat. Prapaskah hari ke-19, Minggu 7 Maret 2021. Selamat hari Minggu Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, agar ketika kami mendalami firman-Mu, kami boleh diterangi oleh cahaya kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Amin. Prapaskah hari ke-19. Kebaikan ke-19. Rantai kebaikan. Setelah kita diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus yang merupakan anugerah, maka kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ketika Allah menyelamatkan kita menjadi ciptaan barunya, maka Dia merancang kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik, hal-hal yang baik, sehingga hidup kita penuh dengan kebaikannya. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, memberikan kita keselamatan, menebus hidup kita. Di suatu pagi, seorang pemuda berangkat kerja. Ia naik taksi online. Dan sebelum naik, ia menyapa sang supir terlebih dahulu. "Selamat pagi, Pak," katanya sambil tersenyum. "Pagi yang cerah ya." Lalu ia bernyanyi-nyanyi kecil. Sang supir ikut-ikutan tersenyum melihat keceriaan penumpangnya. Dengan senang hati ia menyetir mobilnya. Sampai di tempat tujuan, pemuda itu membayar lebih Rp5.000. "Kembaliannya buat Bapak saja ya. Selamat bekerja ya Pak," kata pemuda yang ceria itu sambil tetap tersenyum. "Terima kasih," jawab sang sopir dengan penuh syukur. "Wah, aku bisa sarapan dulu nih," kata Pak sopir tersebut. Ia menuju ke warung nasi langganannya. Sang ibu pemilik warung berkata, "Biasa ya Pak?" "Iya, biasa nasi sayur, tapi untuk hari ini tambahkan sepotong ayam," jawab Pak supir dengan tersenyum. Setelah selesai makan, ketika membayar sarapannya, dia menambahkan Rp2.000. Si ibu penjual nasi sayur memberi uang Rp2.000 itu untuk jajan anaknya di sekolah. Anak si ibu berangkat ke sekolah dengan senyum lebih lebar. Ia bisa membeli 2 roti pagi ini, dan 1 roti diberikannya kepada temannya yang tidak punya bekal. Mereka berdua makan dengan penuh keceriaan. Kebaikan bisa menular. Dia bisa memengaruhi orang lain.
kebaikan menjadi seperti rantai. Kebaikan bisa membuat orang bahagia. Terjadi rantai kebaikan yang membuat orang-orang bahagia, bahkan juga melakukan kebaikan kepada orang lain. Pemuda, supir, ibu penjual nasi, anak ibu penjual nasi sayur, bahkan temannya. Apakah karena uang Rp5.000 atau Rp2.000 atau 2 potong roti atau senyuman? Bukan. Semua karena kasih yang rela memberi dan berbagi dengan penuh sukacita. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bisa menerima adalah berkat. Namun bisa memberi adalah anugerah. Tidak ada kata terlambat. Seperti firman Tuhan hari ini, mari kita mulai berbuat kebaikan dari hal-hal yang sederhana. Mari kita berbagi kebaikan, menularkan kebahagiaan kepada siapa saja. Mari kita mulai dari diri kita dan saat ini. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 62 ayatnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menebus kami menjadi ciptaan-Mu yang baru, dan Engkau merancang kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, hal-hal baik, kebaikan yang bersumber dari-Mu. Dan oleh karena itu, kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kebaikan-Mu dapat kami pancarkan dalam setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Berkati ibu, bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini. Berkati seluruh jemaat GPIB Peniel Yuda Wiogra. Lindungi mereka sebagai pribadi. Berkati kehidupan keluarga mereka. Limpahkan rezeki bagi mereka. Dan juga tambahkan kasih dan setia dalam hidup mereka satu persatu, terutama di tengah-tengah kehidupan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami diperlengkapi oleh Roh Kudus-Mu untuk terus melakukan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.